Bermimpilah yang tinggi, tapi jangan berusaha menggapai mimpi tersebut. Melainkan berusahalah melampauinya. Tuanku ya rakyat. Orang-orang baik tumbang bukan hanya karena banyaknya orang jahat, tetapi karena orang-orang baik lainnya diam dan berdiamkan. Apapun profesi yang mau kamu capai, ingat, awali dengan niatan baik. Insya Allah rezeki sudah ada yang mengatur. Anak muda memang minim pengalaman, karena itu ia tak tawarkan masa lalu, anak muda menawarkan masa depan. Laku anti korupsi adalah komitmen serta pemberian tauladan. Seperti mandi pakai gayung, anti korupsi harus dimulai dari atas, harus disiram dari kepala. Dan kita semua layak untuk dijadikan contoh penerapan anti korupsi. Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi lokasi mimpi harus di langit. Salah satu syarat penting kemandirian telah kita miliki, yaitu potensi besar setiap daerah di Republik ini. Apapun, negara kita ini punya loh. Tinggal bagaimana kita mengolah dan mengoptimalkan. Perangkat pendidikan kapanpun bisa berubah. Jangan fokus ke sistemnya, tapi ke kualitas sumber daya manusianya. Sagu, jagung, sorghum, beras, singkong, bahkan shirataki kita juga potensinya besar. Kalau semua itu bisa kita optimalkan, negara kita ini akan jadi lumbung pangan dunia. Integritas guru mencakup mentalitas guru dalam mengajar siswa sebagai generasi penerus bangsa. Apakah kita bisa mencukupi kebutuhan sendiri? Sangat bisa. Ayo optimalkan seluruh potensi pangan kita. Pilih jalan mendaki karena itu akan mengantar kita ke puncak-puncak baru. Negara kita ini kaya dan hebat. Siapa lagi yang bisa menggarap dan mengoptimalkan potensi itu kalau bukan kita? Mari syukuri dan terus memantapkan diri. Jadikan anak-anak sebagai generasi pembelajar. Dengan perasaan senang datang ke sekolah dan pulang sekolah. Negara ini didirikan. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri satu di atas semua. Darahku mengalir dalam nadimu. Berhenti menyalahkan nasib burukmu, mulailah memantik cahaya demi terangnya masa depanmu. Seberat apapun tugas dan kerja kita, tidak ada alasan apapun untuk memecah persatuan. Karena, seperti kata Gus Dur, di atas politik itu ada kemanusiaan. Mendidik adalah tanggung jawab setiap orang terdidik. Anak-anak Nusantara tidak berbeda. Mereka semua berpotensi. Hanya dibedakan oleh keadaan. Tapi kita perlu bertekad sekali lagi untuk melompat lebih tinggi dan lebih jauh. Maka satu-satunya tekad untuk merealisasikan itu adalah keberanian. Karena orang hebat tanpa keberanian tak akan memberi apa-apa, dan tak akan bermanfaat apa-apa untuk bangsa dan negara kita. Bung Karno berkata, berikan aku 10 pemuda dan aku akan mengguncang dunia. Dia tidak berkata bahwa 9 dari 10 pemuda itu buta huruf. Itulah sikap optimis bangsa yang harus kita miliki saat ini. Belajar dari masa lalu, belajar dari orang-orang hebat yang telah lebih dulu berkiprah, adalah bagian dari menumbuhkan semangat perjuangan yang sama di dada kita. Karakter bukan diajarkan lewat teori dan wejana. Karakter diajarkan pakai teladan, dengan contoh nyata. Tak ada yang tak mungkin jika kita mau berusaha. Klise, mungkin sudah jutaan orang yang mengatakannya. Tapi hanya sedikit yang mampu konsisten menjalankan prosesnya. Kemenangan itu bukan ditandai dengan kebisingan. Kemenangan itu ditandai dengan kelakuan.
Dan spirit itulah yang kita harapkan dapat menular ke seluruh sanubari rakyat negeri ini. Agar kita saling menghargai dan tahu berbalas budi. Pemimpin bukan sekedar bisa jadi hero, tapi bisa menciptakan dan menggerakkan hero-hero lainnya ikut turun tangan. Kita semua bersatu, bekerja bersama melahirkan salah satu infrastruktur yang bisa meningkatkan derajat dan perekonomian warga setempat. Semoga berkah manfaat. Bagi sebagian kalangan kemiskinan itu, Negara kita besar bukan karena persamaan, tapi karena perbedaan yang disatukan. jika pemimpin pasang badan buat rakyat, maka rakyat akan pasang badan untuk pemimpinnya. Jangan sampai sedikit-sedikit kita impor. Kalau produk dalam negeri banyak kita manfaatkan, yang menerima manfaat sangat banyak. Terutama lentera. Ketegasan ditandai keberanian mengambil keputusan dan nyali untuk melaksanakan. Banyak masyarakat yang terjebak pinjam uang ke rentenir dan pinjol karena prosesnya mudah dan cepat. Ini jadi tantangan kita untuk memberikan pinjaman modal usaha yang cepat dan anti ribet juga. Agar rakyat terbebas dari hutang yang menjerat sehingga usahanya berkembang pesat. Korupsi adalah gejala. Penyakitnya adalah minimnya integritas. Dunia berubah, perkembangan terus terjadi. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan, kita akan dilibas dan ditinggalkan. Jadi, alasan apa yang mau kita pakai untuk tidak menyesuaikan diri? Gak ada kan? Yuk siapkan mental dan kemampuan hadapi perubahan. Kurikulum berubah, tidak otomatis kualitas pendidikan meningkat. Namun, jika kualitas guru meningkat, kualitas pendidikan pasti meningkat, itu kuncinya. Jangan hanya tergiur oleh janji keuntungan yang besar, apalagi yang nggak masuk akal kemudian panjenengan jadi korban selanjutnya. Sudah banyak loh contoh orang tertipu di depan kita. Ayo tingkatkan literasi keuangan kita bersama OJK. Berhenti tutupi kegelapan, mulailah nyalakan lilin. Sekarang banyak platform yang menawarkan beragam bentuk investasi. Kalau tertarik, pastikan panjenengan tahu ilmunya. Biar tidak berlontok. Minimal cek dulu apakah legal atau tidak. OJK bisa menjadi tempat panjenengan bertanya, apakah investasi ini aman atau tidak. Jangan bilang, I love you full. Tapi bilang, I love you almost full, berikan ruang untuk cinta bertumbuh. Kita memang tidak pernah tahu sampai kapan kita bisa bersama orang tua. Tapi kita sangat tahu bahwa hanya cinta yang harus dipersembahkan selagi mereka ada. Kapan terakhir kamu bercanda bareng orang tuamu? Gak kangen? Pesan untuk teman-teman yang kuliah di luar, setelah tamat nanti, jangan pulang cepat-cepat. Tambahkan pengalaman bekerja, bangun jejaring internasional. Sehingga nanti membawa pulang ilmu, pengalaman dan jejaring, siap untuk ikut menjawab tantangan-tantangan bangsa tercinta. Inilah ikhtiar kita untuk meningkatkan sumber daya manusia, sekaligus meningkatkan perekonomian warga. Karena begitu lulus, perusahaan-perusahaan ternama mengantre untuk merekrut mereka. Jangan abaikan kesehatan jiwa kita dan sesama, karena tak kalah pentingnya dari kesehatan fisik. Kalau seluruh orang ini masuk parpol lalu menularkan virus kebaikan, besok republik ini akan menjadi baik. Menjadi seorang pemimpin punya cerita tersendiri di dalamnya. Tak hanya sebatas pada kebijakan di atas kertas, tetapi juga warga yang punya ragam asa dan harapan akan kotanya. Cinta itu tidak perlu dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Biarkan lapangan sepak bola ini jadi tempat untuk tumbuhnya potensi, tinggikan mimpi dan inspirasi anak-anak dari semua kalangan. Suatu saat nanti,
Anak-anak yang kini bisa bermain sepak bola di lapangan kelas dunia ini telah bisa menjadi pemain kelas dunia. Kita antara pemimpin harus ketemu untuk membentuk konsensus baru, bagaimana climate change kita sikapi sehingga industri pencemar kita kurangi, dan transformasi industri ramah lingkungan dan siapkan sumber daya manusianya.